Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin kepada seluruh Dewan Penasehat dan para Dewan Pembina serta tamu undangan yang kami hormati, dan para adik-adik bujang gadis protokol kesehatan yang saya banggakan. Izinkan saya membacakan struktur pelantikan bujang gadis protokol kesehatan angkatan pertama Koalisi Masyarakat Peduli Dunia Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020-2021. Mohon izin saya sebelumnya membacakan susunan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina. Struktur kepengurusan bujang gadis protokol kesehatan Kopas RI 2020. Dewan Penasehat: Habib Umar Asegaf, Haji Ikhwanuddin SSOS MSI, Ibu RA Anita Noringhati SHMH, Kakanda Sofwan Yusbiansyah, Kakanda Hairil Syah, Kakanda Sofian Wanci, Kakanda Herlan Asfiuddin Pangeran, Bapak Haji Harnojoyo SSOS, Ibu Fitrianti Agustinda, Dr. Andes Ratu Dewa MSI. Dewan Pembina: Insinyur Haji Kimas Muhammad Isnaini Madani MT MSI. Dewan Pembina: Ruspanda Karibullah ST. Dewan Pembina: Kakanda Nasrullah. Dewan Pembina: Kakanda Tabrani SH. Dewan Pembina: Kakanda Heri Arpian. Dewan Pembina: Kakanda Iwan Kurniawan. Dewan Pembina: Kakanda Agus Saputra Holidu ST. Dewan Pembina: Dr. Haji Pemi Welrado MKes. Dewan Pembina: Haji Muhammad Ivan Fahriansyah MKes. Co-founder: Febri Zulian. Co-leader performa, saya ulangi, co-leader performa dan talent, Rizky Mailan Sari SPSI. Co-leader entertainment, Kakanda Haryanto ST. Baiklah, bagi nama-nama yang saya sebutkan untuk naik ke atas panggung. Ketua Umum Bujang Gadis Protokol Kesehatan Kompas RI Angkatan Pertama 2020-2021. Ketua Umum Apriyadi. Wakil Ketua 1 Bujang M. Wildan Febrian. Wakil Ketua 2 Gadis Akila Raihan. Sekretaris Umum Gadis Nyayu Hamida Agustina. Wakil Sekretaris 1 Gadis Omega Novianti. Wakil Sekretaris 2 Gadis Rindang Aditya. Bendahara Umum Gadis Cynthia Ananda. Wakil Bendahara 1 Gadis Rajisa Putri. Wakil Bendahara 2 Gadis Masayu Siti Juliani. Divisi Kerohanian Ketua Bujang Ahmad Zahrun. Wakil Ketua Bujang Redo Wahyu. Divisi Seni Budaya dan Pariwisata Ketua Valencia Samsi Wijaya. Wakil Ketua Bujang Muhammad Solihin. Divisi Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ketua Gadis Sofia Novita. Wakil Ketua Gadis Sabrina Laila Mukziza Ghazali. Divisi Media Informasi dan Publikasi Ketua Agus Yuliansyah Saputra. Wakil Ketua Bujang Hendra Alfian. Divisi Hubungan Masyarakat Ketua Bujang Yendi Wahyu Firmansyah. Wakil Ketua Dela Agustina. Divisi Kajian Strategis Ketua Gadis Dian Oktarina. Wakil Ketua Bujang M. Asyari Ramadan. Baik, yang kami hormati kepada Bunda Anita Noringhati untuk dapat maju dan naik ke atas panggung membacakan ikrar pelantikan dan pengukuhan. Sebelum kita ucapkan ikrar, apakah
Bujang dan gadis siap? Apakah bujang dan gadis siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar bujang gadis Protokol Kesehatan Kompas Republik Indonesia. Satu, kami bujang gadis Protokol Kesehatan berjanji akan selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Pancasila. Dua, kami bujang gadis Protokol Kesehatan berjanji akan selalu menghormati orang tua, tokoh agama, dan pembela negeri. Tiga, kami bujang gadis Protokol Kesehatan berjanji akan selalu menjaga nama baik, ikatan, dan selalu menghimbau pentingnya protokol kesehatan kepada diri sendiri dan orang lain. Empat, kami bujang gadis Protokol Kesehatan berjanji untuk mengabdi pada masyarakat, untuk selalu mengedukasi pola hidup bersih dan sehat. 5, kami bujang gadis Protokol Kesehatan berjanji untuk tidak mencampur baurkan urusan pribadi maupun kelompok dalam ikatan. Maka dengan ini hanya Bunda yang bicara. Maka dengan ini Anda sekalian secara resmi telah dikukuhkan sebagai pengurus bujang gadis Protokol Kesehatan Kompas Republik Indonesia angkatan pertama tahun 2020-2021. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan fakta integritas. Kakanda Nasrullah, Dewan Pembina, Pak Isnaini, Bang Beherlan. Izin Bunda Anita, Babe, Faiz. Panas dari PMI Dinsos. Ya, tanda tangan gak lo? Tanda tangan gak lo? Ibu Anita dulu. Selanjutnya
selanjutnya Bu Anita menyerahkan kepada Ketua Bujang kita. Dengan telah ditandatanganinya ikrar, kita serahkan amanah ini kepada Bujang Gadis Protokol Kesehatan untuk terus digaungkan di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, untuk selalu mengikuti, mematuhi protokol kesehatan. Oke, selanjutnya kita foto bersama dulu. Udah. Kepada seluruh Bujang Gadis. Terima kasih kepada Ibu Anita, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Herlan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Bapak Herlan merupakan Ketua GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Bapak Haji Ashari Romli SPDMM, dipersilahkan naik ke atas panggung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ashari Romli SPDMM, dipersilakan duduk kembali. Dan selanjutnya kami undang naik ke atas panggung kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pak Isnaini, untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Sini Pak, Ais. Nah ya Pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. Yuk, satu lagi nanti. 1, 2, 3, 1, 2,
Kadis juga, Pak? Kami yai protokol. Oh. Bapak tadi mau tanya Pak ya? Gimana Pak? Dan juga kami minta kepada co-founder Bujang Gadis Protokol Kesehatan, Kang Anda Febri Julian, untuk menyerahkan piagam penghargaan. Saya minta Dewan Pembina Kakanda Nasrullah untuk ikut menyerahkan piagam dari Kompas RI. Kakanda. Dan dilanjutkan dengan foto bersama teman-teman dari Dewan Kesenian Kota Palembang. Dipersilakan naik ke atas panggung. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Dewan Kesenian Palembang yang telah hadir. Pas RI tahun 2020-2021, serta teman-teman Bujang Gadis Protokol Kesehatan yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah jualan. Kita dapat berkumpul di siang hari ini di atrium Opimol dalam keadaan sehat walafiat, serta kita curahkan junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat sapaannya di akhir zaman. Di sini saya Apriyadi, mewakili dari seluruh Bujang Gadis Protokol Kesehatan, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan amanah kepada kami semua untuk mengemban tugas sebagai struktur Bujang Gadis Protokol Kesehatan Kompas RI periode 2020-2021. Di mana Bujang Gadis Protokol Kesehatan Kompas RI ini hadir bukan hanya di saat pandemi COVID-19 ini saja, akan tetapi Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini akan hadir setiap di bidang kesehatan yang ada di Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan. Dan kami di sini Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintahan, yaitu tetap menerapkan 3M. Yang pertama yaitu adalah menggunakan masker dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah kita melakukan beraktivitas. Dan yang ketiga tetap menjaga jarak. Dan besar harapan kami, setelah pelantikan ini, saya dan teman-teman bisa membuat amanah ini dengan baik dan mengembankan tugas ini dengan baik. Dan kami mohon kepada pihak-pihak yang terbaik untuk bisa bekerja sama dengan kami dan mendidik kami agar lebih baik ke depannya. Dan saya Apriyadi serta teman-teman Bujang Gadis Protokol Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan semoga Allah membalas semuanya. Demikianlah kiranya kata sambutan dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada
Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibunda kami, Ibu Haja R. Anita Nurhati. Selamat datang Ibu. Ini Bunda kami. Yang saya hormati Ibu Betijia, perwakilan dari pemerintah Kota Palembang. Yang saya hormati Pak Isnaini dan Pak Dasril dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Sosial, perwakilan dari GIPI, Ketua GIPI Babe Herlan, dan yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Yang saya hormati ibu-ibu dari IPMI, dari Ani Kebaya, dan tak lupa ada di sini saya lihat ada para tuanom dari Lembaga Investigasi Negara Sumatera Selatan. Yang saya hormati juga Kakanda Nasrullah, Dewan Pembina, dan juga owner Kopi Bebek Resto yang baru saja di launching kemarin. Dan yang saya banggakan, seluruh adik-adikku bujang gadis protokol kesehatan angkatan pertama Koalisi Masyarakat Peduli Dunia Kesehatan Republik Indonesia yang hari ini baru saja dikukuhkan dan dilantik. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan kesehatan jasmani maupun rohani kita dalam rangka menebar silaturahmi dan merawat keragaman di tengah-tengah masa pandemi yang cukup mencekik leher umat manusia pada hari ini. Dan tak lupa sholawat beriringkan salam dengan indah kepada Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai dengan kiamat nanti kita umat manusia masih diberikan dan berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya saya agak kaku sambutan karena di bujang gadis protokol kesehatan ini aku agak cerita dikit Bunda, Pak Is, Babi. Aku ini aktivis sosial, gawe aku megang toa demo. Sekali ini sambutan pakai kemeja agak rapi, dipupuri pula oleh budak tadi kan. Jadi agak aneh we dalam kehidupan aku seperti biasanya. Jadi sedikit bercerita bahwa saya pribadi dan rekan-rekan menginisiasi program ini, program bujang gadis protokol kesehatan yang kami coba bentuk. Sebenarnya mempunyai itikat baik. Ini yang perlu saya pertegas dulu. Pembentukan bujang gadis protokol kesehatan ini adalah itikat baik kami masyarakat yang mencoba untuk berkontribusi kepada pemerintah dan juga rakyat khususnya. Sehingga dari awal rekrutmen sampai dengan perjalanan hari ini adik-adik baik yang dari pelajar, dari mahasiswa, bahkan ada yang sudah masuk ke dalam dunia kerja, hari ini sangat bersemangat berkreativitas di tengah pandemi. Kenapa pelantikan ini kami buat di mall? Karena mall ini adalah salah satu tempat di mana para masyarakat dan juga para pelaku-pelaku usaha mencoba untuk memulihkan kondisi perekonomian hari ini. Jika kemarin kami sudah melakukan analisis sosial ke lapangan, tepatnya di Pasar 16 dan pelataran Benteng Kuto Besar, adik-adik coba belajar untuk menganalisa karakter masyarakat Palembang yang begitu banyak masih katakanlah yang bahasa kita tuh apa, teka bantah,
dengan aturan-aturan pemerintah yang ada. Kalau saya boleh berbicara, sebenarnya adaptasi kebiasaan baru ini sama seperti yang dikatakan Bapak Presiden, bahwa kita harus bersahabat dengan COVID-19, bersahabat dengan kondisi, ya, artinya beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Bagaimana masker hari ini sudah menjadi tren, mau tidak mau menjadi tren. Ya, masker adalah salah satu busana yang hari ini wajib kita pakai jika kita keluar ke rumah. Dan yang kedua, dilarang untuk berkerumun. Nah, ini cukup agak aku sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun kota. Kenapa sih kita harus menjaga jarak? Karena dikhawatirkan droplet begitu cepat masuk ke wilayah atau fisik manusia. Mungkin nanti lebih tepatnya Ibu Letizia saya minta untuk coba menjelaskan. Karena banyak sekali netizen yang mungkin tidak mengerti tentang apa konsep 3M, Ibu. Sebenarnya kalau kita sudah memakai masker, ya, yang katakanlah sudah standar, menjaga jarak ini adalah perihal yang nomor 2. Ya. Menjaga jarak adalah perihal yang nomor 2. Karena lemparan droplet ini berbeda-beda macam jaraknya. Cuma memang harus dipertegas bahwa tidak semua dari kita ini mengetahui sejauh mana standar dari masker yang kita pakai. Gitu. Itu sebenarnya. Kenapa dari pintu masuk kita ada hand sanitizer, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, ini adalah proses-proses awal yang dicoba diatur sedemikian rupa hingga pada saat kita masuk ke dalam semua kondisi sudah steril. Betul begitu Ibu Leti ya. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya saya coba menerangkan kerja-kerja dari protokol kesehatan ini tidak hanya sebatas pandemi. Banyak sekali masih isu kesehatan yang ada di Republik ini, bukan hanya masalah COVID-19. Ada isu malaria, ada demam berdarah, dan yang lain-lain. Kita jangan terlalu terfana dengan adanya COVID-19, ya. Seolah-olah COVID-19 merupakan artis yang harus kita selalu bangga-banggakan. Ya. Rakyat harus berpikir hari ini pilih mana. Semua mal, semua tempat hiburan, semua tempat tongkrongan ditutup oleh pemerintah, atau kita sama-sama beradaptasi dengan kebiasaan baru. Adik-adik yang hobi nongkrong pilih mana? Pilih beradaptasi dengan kebiasaan baru atau kita ikuti himbauan pemerintah? Aku ini anak nongkrong, jadi kalau kafe ditutup, sudah lemahnya tiap hari di rumah, ya, kegiatan tidak ganti. Jadi jika kita berani berbuat, satu di antara kawan-kawan bujang gadis protokol kesehatan minimal mengedukasi isi rumahnya. Ini kita ada 18 pasang terbagi di 18 kecamatan, ada juga 20 pasang di tingkatan kelurahan. Ya, harapan kita minimal isi rumahnya sendiri mereka taat dengan protokol kesehatan. Ya, jadi ini terobosan yang coba kita lakukan. Dan ke depan kami mohon kembali supportnya pada seluruh pemerintahan baik provinsi maupun kota untuk dapat mensupport kami, karena ke depan insya Allah kami sedang merancang program jangka pendek dan jangka panjang dari Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini. Semoga ini di kemudian hari bisa bersinergi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang hadir bersama-sama kita, Ibu Bunda kita yang cantik ini,
Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu LH Anita Nurhati. Selamat datang Bu. Dan saya hormati juga Ketua Gizi dan sekaligus juga staf khusus Wali Kota Palembang, Bapak Herlan. Mana Bapak Herlan? Yang saya hormati juga seluruh kepala UPD yang hadir pada hari ini. Ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Isnaini Madani. Ya, tadi ada Pak Kasran juga dari pariwisata ya. Kemudian Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili. Kemudian PLT Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Dan semua kepala UPD mungkin yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati co-founder Bujang Gadis Protokol Kesehatan, Kompak Pak Febri Julian, yang betul-betul selalu ya, pidatosnya. Kemudian saya hormati Ketua IPB dan Pak Ratu Ano, kita hormati juga. Kemudian Bujang Gadis Protokol Kesehatan yang banyak tadi sudah dikukuhkan ya, yang saya banggakan semua ya, selamat ya adik-adik semua. Kemudian hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada sore hari ini bisa hadir bersama-sama dalam acara pengukuhan Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Marilah kita juga sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Palembang. Beliau tidak bisa hadir dan juga tadi dihadiri Pak Sekda, beliau juga tidak sempat hadir bersama-sama kita, yang mengharapkan acara ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang saya hormati, bagaimana kita ketahui bahwa acara pembukaannya ini sudah berlangsung kurang lebih berapa minggu yang lalu ya. Kebetulan juga saya hadir pada saat di ruang Parameswara pemerintah Kota Palembang, dan itu berlangsung juga sampai ada kegiatan bimbingan ya. Kemudian selama 2 hari kalau nggak salah Pak Is ya, Indonesia atau Kompas RI yang telah menghadirkan serta mengukuhkan Bujang Gadis atau Duta Protokol Kesehatan Kota Palembang. Semoga momentum pengukuhan dan pembagian sertifikat ini menjadi awal yang baik untuk para Bujang Gadis Protokol Kesehatan yang memegang amanah di Kota Palembang untuk berkontribusi secara aktif dalam menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan secara optimal, sehingga pada prosesnya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berimplikasi terwujudnya masyarakat Kota Palembang yang sehat. Jadi saya harapkan nanti Bujang Gadis ini bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya. Karena di Dinas Kesehatan memang ada petugasnya, tugas promosi kesehatan ada, dan ada dana-dana yang khusus untuk program-program promosi kesehatan. Ini Dr. Santi ya nanti diajak bergabung bagaimana kita pendekatan kepada masyarakat, ke RT-RT misalnya kan, melalui posyandu dan kegiatan-kegiatan usaha kesehatan sekolah. Itu banyak sekali sebenarnya yang bisa dikerjasamakan dengan Dinas Kesehatan ya, maupun puskesmas. Karena puskesmas kita juga di Palembang cukup banyak, ada 41 puskesmas ya. Itu bisa kita ajak bersama-sama mengedukasi masyarakat kita ya, baik itu untuk anak sekolah maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Adinda Febri ya mengenai 3M tadi ya. Ya, ini merupakan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru yang dulu-dulunya mungkin tidak pernah kita bayangkan ya. Kita harus masuk ruangan, harus cuci tangan misalnya, kita harus pakai masker. Dan masker juga sudah banyak macam-macam sekarang. Macam-macam model masker sudah ada. Ya, itu tidak harus, kalau dulu orang berpatokan kita harus pakai masker yang khusus untuk kesehatan. Memang iya bagus, tapi kan tidak segampang itu kita mendapatkan semua. Tapi masker yang kain ini juga bisa dipakai sesuai dengan standar, harus 3 lapis ya. Memang kalau kita tidak pakai masker, droplet yang keluar kita bicara itu jarak 1 meter sampai 2 meter itu pasti bisa terkena kita. Kalau kondisi badan kita tidak sehat, kalau kita mengisap droplet tersebut kita bisa tertular. Makanya kita harus menggunakan masker ya, sama-sama menggunakan masker.
Kemudian kita juga harus cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya cuci tangan ini sudah lama ya, apalagi kita sebagai umat Islam kan kalau mau wudhu kan pasti cuci tangan ya. Cuci tangan ini juga ada sudah lama dan selalu kita peringati setiap tahun sekali hari cuci tangan pakai sabun sedunia, itu sudah lama ya. Jaga jarak, pakai masker itu tetap harus kita laksanakan ya. Mungkin ini karena kebiasaan baru, maka dianggap apa ya? Ada yang menganggapnya sulit, padahal tidak ya, tidak sama sekali. Kalau kita tidak terapkan, ya akhirnya kasus akan makin banyak. Kalau saya lihat data dari pemerintah Kota Palembang, sudah ada 197 kematian sampai tanggal 15 Oktober kemarin. Jadi kalau kita rata-ratakan, hampir setiap hari itu ada yang meninggal 1 orang. Nah, sayang kan, ini gara-gara mungkin kita tidak memenuhi atau mematuhi protokol kesehatan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah diberikan sertifikat dan sudah dikukuhkan sebagai bujanggadis protokol kesehatan. Nah, ini saya mau membacakan, ada pantun sedikit ini. Ada titipan pantun ini dari Bapak Wali Kota. Pantunnya begini. Bangun pagi bergegas makan, lanjut pergi ke sawah menanam padi. Selamat kepada para bujanggadis protokol kesehatan yang baru dikukuhkan. Mari tingkatkan semangat untuk mengabdi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemerintahan Kota Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Leticia. Yang saya hormati babenya hilang. Baru mau disapa sudah hilang babenya. Yang saya hormati Adinda Ananda, co-founder BGBK Kompas, Ananda Febri Julian. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak sudah hilang juga. Baik, yang juga di sini hadir Pak Dasril, saya mewakili Dinas Sosial Kota Palembang, dan ada Pak Ratuano. Tadi kalau nggak menyapa, saya tidak tahu. Juga di sini yang saya banggakan, anak-anakku bujanggadis protokol kesehatan tahun 2020-2021. Di sini juga hadir Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Ibu Nurmalina, sekaligus Ketua IPMI. Ya, IPMI. Juga di sini ada Dewan Kesenian Kota Palembang. Tentunya tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa karena ridho dan kesempatan yang diberikan kepada kita bisa melaksanakan acara yang sangat luar biasa ini di Atrium Opi Mall dalam rangka acara pengukuhan pengurus bujanggadis protokol kesehatan tahun 2020-2021. Izinkan saya berdiri di sini, semuanya serba spontanitas. Saya meyakini bahwa memang ini konsepnya uji nyali ya, karena founder dari GPPK ini adalah aktivis yang tadi saya juga aneh. Biasanya Ananda ini kalau bicara teriak-teriak tangannya begini-begini. Tadi bicaranya sopan sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Febri. Sehingga saya diminta untuk membacakan ikrar, untuk memberi sambutan sebagai Dewan Pembina Bujanggadis Protokol Kesehatan ini. Saya dengan senang hati, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya bahwa kegiatan generasi muda yang dilaksanakan oleh Kompas RI ini sangat positif sekali. Tepuk tangan untuk. Tentunya nantinya tidak hanya pemilihan bujanggadis protokol kesehatan,
kita berharap bahwa aktivitas generasi muda di dalam ikut memperjuangkan, ikut menjadi tonggak depan dalam menangani COVID ini juga ada di generasi muda. Saya sebagai Ketua DPRD sangat bangga bahwa dengan terpilihnya Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini akan membantu Dinas Kesehatan. Oh ya, mohon maaf tadi Dinas Kesehatan juga hadir. Mohon maaf Ibu. Dinas Kesehatan baik provinsi, kabupaten, kota, karena ini baru terbentuk di Kota Palembang. Tentunya nanti ada program terbentuk di kabupaten kota yang lainnya. Sehingga bersama-sama dengan pemerintahan untuk terus mendengungkan bahwa pentingnya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, juga memakai hand sanitizer. Kalau zaman dulu rasanya aneh, kalau kita ke mall wajah kita ketutup. Tapi sekarang akan lebih aneh kalau kita tidak pakai masker. Inilah perubahan yang harus terus kita ikuti, sehingga saya mohon maaf apabila kalau ketemu tidak menyapa terlebih dahulu, karena sekarang ini sulit untuk mengenali orang kalau hanya matanya, apalagi kalau pakai kacamata. Sehingga mohon maaf, siapa yang lebih ingat duluan, marilah kita saling menyapa. Karena kita menjaga diri kita sendiri, itu juga kita menjaga Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya pengukuhan hari ini, tentunya adik-adik yang sudah dikukuhkan tadi bukan hanya seremonial, tapi seperti yang disampaikan oleh Ananda Febri tadi, bahwa ini akan terus langsung diterjunkan di 17 kecamatan, 16 kecamatan di Kota Palembang yang akan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan ataupun menjadi garda terdepan tentang kesehatan untuk selalu mendengungkan adanya 3M. Ibu Bapak yang saya hormati, di tempat Opi Mall yang sangat bagus ini, kita sama-sama bisa melihat bahwa keseriusan dari Kompas RI ini ditunjukkan dengan segala upaya, dengan dukungan, terutama dukungan Kota Palembang yang sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Bu Leticia, mereka sudah memberikan pembekalan kepada Bujang Gadis protokol kesehatan ini untuk memberikan pembekalan. Semoga juga pembekalan itu menjadikan bekal kalian di dalam berkepribadian ke depan lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita perjuangkan. Namun sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Kompas RI di bawah kendali Febri Julian yang dengan semangat untuk menjadikan generasi muda generasi yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk masyarakat, dan tentunya menjadi kebanggaan keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf segala atas kekurangan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas telah dikukuhkannya Bujang Gadis Protokol Kesehatan 2020-2021. Selamat bertugas, dan semoga anak-anakku juga jangan lupa semangat dengan protokol kesehatan. Jangan sampai anak-anak juga malah tidak mengingat protokol kesehatannya sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita ini lagi foto-foto, cantik banget ya, pink-pink gitu. Iya, pink-pink. Apa? Hai Tante. Baiklah, udah siap belum ini? Udah siap. Dan tadi juga kita udah. Latar belakangnya kemarin apa ikutin kemarin? Untuk latar belakangnya itu sarjana pendidikan. Boleh buka. Besar suaranya. Besar dikit. Suaranya dibesarin. Oke. Untuk Apri sendiri, saya adalah sarjana pendidikan dari Institut Chandra Muda, dan untuk sekarang belum bekerja karena dampak
dari COVID ini, jadi kami di rumah saja di Lombok. Jadi udah kurang lebih 3 bulan, jadi aktivitasnya hanya cari-cari pekerjaan. Namun Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Kalau ini dari mana? Kalau saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Kebetulan memang anak kesehatan, yaitu jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Jadi kan memang sudah tugas untuk menjadi petugas kesehatan nanti untuk kedepannya. Jadi sudah menjadi kewajiban untuk saya dan juga di BGPK ini sebagai ajang untuk melatih diri, mengembangkan diri, dan juga mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kesehatan. Nantinya udah siap ya untuk terjun ke lapangan ya? Siap. Secara mental? Secara mental karena kita pada saat karantina juga kita sudah terjun ke lapangan dengan mental kita untuk berhubungan dengan masyarakat. Ani Kebaya, bisa follow IG-nya di Ani Kebaya, ANNY spasi Kebaya, Ani Kebaya, di nomor WhatsApp 0822 8963 6877 dengan adminnya Mbak Tia. Jadi Ani Kebaya ini menyewakan gaun prawedding, gaun pesta, dan juga menerima jahitan kebaya. Karena Ani Kebaya ini sangat ciri khas sekali dengan detail-detail indahnya pada setiap gaunnya seperti yang saya pakai. Ada detail-detail bordir dan juga payet-payet yang semakin menambah keistimewaan dari sebuah busana itu sendiri. Dan apabila ada yang bertanya apakah Ani Kebaya ini hanya untuk busana wanita saja, Ani Kebaya ini juga menyediakan jahitan untuk keluarga mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, wanita dan juga pria. Jadi untuk kapelan yang hari Minggu mau kondangan monggo, sekali lagi boleh di follow Instagramnya Ani Kebaya di WhatsApp 0822 8963 6877. Nah, tentu saja sudah pada nggak sabar kan untuk melihat koleksi-koleksi dari Ani Kebaya yang tentu saja dibawakan oleh gadis-gadis dari Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Dan inilah dia, kita sambut para model